Saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai dakwah antar budaya. Yuk simak videonya. Konflik antar budaya adalah situasi di mana terjadi ketegangan, gesekan, atau pertentangan antara dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda, disebabkan oleh perbedaan nilai, kepercayaan, norma, tradisi, dan cara hidup. Beberapa faktor yang dapat memicu konflik antar budaya antara lain. Yang pertama, ada perbedaan nilai, kepercayaan, dan tradisi. Setiap budaya memiliki nilai kepercayaan dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan gesekan dalam penyampaian dan penerimaan pesan dakwah. Yang kedua, adanya stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka negatif terhadap budaya lain dapat menyebabkan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan penolakan terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Ketiga, ada etnosentrisme. Sikap etnosentrisme di mana seseorang menganggap budayanya sendiri sebagai yang paling benar dan superior atau di atas segala-galanya. Pada kali ini, etnosentrisme dapat menimbulkan konflik dengan budaya lain yang dianggap inferior. Keempat, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya dapat menyebabkan ketidakpekaan dan kurangnya upaya untuk menyesuaikan pendekatan dakwah dengan konteks budaya setempat. Yang kelima, masalah komunikasi dan bahasa. Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat penyampaian pesan dakwah yang efektif. Untuk mengatasi konflik antar budaya dalam konteks dakwah secara damai dan konstruktif, beberapa strategi yang dapat direkomendasikan adalah yang pertama, pendekatan dakwah yang menghargai keragaman budaya, yakni di dalamnya mempelajari dan memahami nilai-nilai kepercayaan dan tradisi budaya setempat, lalu mengintegrasikan nilai-nilai positif dari budaya setempat ke dalam pesan metode dakwah, lalu menghindari sikap etnosentrisme dan menghargai keragaman budaya. Yang kedua, dialog dan komunikasi yang efektif. Di dalamnya terdapat membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan saling menghargai, juga menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat dan mendengarkan dengan sesama dan berusaha memahami perspektif budaya lain. Yang ketiga, kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Di dalamnya melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dakwah. Kemudian, membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lokal yang memahami budaya setempat. Lalu yang keempat, pendidikan dan pelatihan lintas budaya. Di dalamnya memberikan pelatihan kepada para dai atau mubalik tentang kompetensi lintas budaya, komunikasi antar budaya, dan resolusi konflik. Juga mengadakan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Lalu yang kelima, mediasi dan resolusi konflik. Di dalamnya melibatkan pihak ketiga yang netral dan dihormati oleh kedua belah pihak untuk memediasi konflik. Lalu menggunakan pendekatan resolusi konflik yang konstruktif seperti negosiasi, konsiliasi, atau musyawarah untuk mencapai solusi yang damai. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan konflik antar budaya dalam konteks dakwah dapat diatasi dengan cara yang damai dan konstruktif, sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mungkin sekian pada pembahasan video kali ini. Terima kasih.